Halo, saya Tonan. Saya tuli tapi peduli realita politik. Untuk Pilkada Jakarta, ada dua skenario Jokowi yang gagal. Dua skenario itu terkait Kaisang dan Anies. Skenario pertama diduga untuk menjegal Anies. Kabarnya, PKS akan ditarik ke Koalisi Indonesia Maju. Skenario ini gagal karena PKS bersikukuh mengusung Anies. Sedangkan skenario kedua adalah mendekati Anies. Yang dilakukan oleh Kaisang untuk berpasangan dengan Anies. Ini mirip dengan skenario di Pilpres, yaitu menyodorkan Gibran kepada Prabowo, yang telah terbukti memenangkan Pilpres. Jadi, mengapa Kaisang digeser ke Jawa Tengah? Seciut apakah Kaisang di Jakarta? Inilah realita, bahasan isu aktual dengan bahasa isyarat. Pada tanggal 29 Mei Kaisang melontarkan nama Anies. Tiba-tiba, Kaisang sendiri yang menyebut nama Anies. Kaisang bilang mau berpasangan dengan Anies. PKB pun menangkap pesan Kaisang itu. Sehingga, pada tanggal 12 Juni PKB mendukung duet Anies-Kaisang. Setelah itu, Kaisang kembali menegaskan bahwa hal itu realistis. Karena Anies di posisi teratas di hasil survei, kata Kaisang. Namun, Kaisang gagal mendekati Anies. Sekjen PKS pun membuat manuver. Dengan mengungkap cawe-cawe Jokowi menyodorkan Kaisang. Sehingga dibantah oleh Koalisi Indonesia Maju. Kaisang pun jadi kesal. Kata Kaisang, Sekjen PKS menutup pintu koalisi dengan PSI. Ya ndak apa-apa, ucap Kaisang dengan ketus. Ya, PKS sudah mantap tidak berpaling dari Anies. PKS mengumumkan secara resmi untuk mengusung Anies. Dengan begitu, Anies sudah memperoleh dukungan yang cukup. Dengan gabungan kursi DPRD yang dimiliki oleh PKS dan PKB. Itu sudah lebih dari cukup. Maka, gagallah skenario menjegal dan skenario mendekati Anies. Oleh karena itu, tertutuplah peluang Kaisang di Jakarta. Sudah tidak mungkin untuk memenangkan Kaisang di Jakarta. Jika Kaisang berpasangan dengan Ridwan Kamil di Jakarta. Ini adalah langkah bunuh diri. Karena justru akan membuat kemenangan telak bagi Anies. Kehadiran Kaisang sebagai lawan Anies adalah langkah blunder. Karena akan membuat Anies semakin kuat. Bahkan, Ridwan Kamil pun kemungkinan akan batal berlaga di Jakarta. Tampaknya Golkar lebih suka Ridwan Kamil kembali ke Jawa Barat. Oleh karena itu, Kaisang pun harus digeser ke wilayah lain. Kalau Jokowi mau memenangkan Kaisang, pilihannya tak lain adalah Jawa Tengah. Karena basis Jokowi di Jawa Tengah lebih kuat dibanding wilayah lain. Malah Jateng adalah basis terkuatnya dibanding wilayah lain.
Jadi, Jateng adalah harapan terbesar Jokowi. Kalau mau mendudukan Kaisang sebagai kepala daerah. Sejauh ini, publik menduga begitulah cawe-cawe Jokowi. Publik sudah tidak percaya bantahan sekeras apapun. Karena sudah ada kejadian sebelumnya. Sudah ada pengalaman sebelumnya. Pengalaman dibohongi berkali-kali. Cawe-cawe sebelumnya sudah kentara banget, kan? Makanya, rakyat tidak salah kalau curiga Jokowi cawe-cawe lagi. Apalagi tiba-tiba Kaisang memuncaki hasil survei di Jawa Tengah. Kok bisa ya? Rilis hasil survei Jateng terbaru menempatkan Kaisang di puncak. Kaisang mengalahkan tokoh-tokoh tersohor lain. Mengalahkan pejabat aktif maupun mantan pejabat. Sontak rakyat pun langsung curiga. Kok bisa begitu ya? Rakyat curiga dengan modus permainan curang. Yang sudah dimulai dari keputusan instan Mahkamah Agung. Mirip banget dengan modus keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang membuka jalan bagi Gibran. Dan keinginan untuk cawe-cawe terlontar dari mulut Jokowi sendiri. Makanya, saat ini rakyat langsung waspada. Rakyat spontan pasang kuda-kuda. Karena tidak mau dicurangi lagi. Rakyat lebih percaya kepada fakta yang sudah terjadi. Daripada percaya kepada Jokowi dan kroni-kroninya. Tonan juga tidak percaya lagi kepada mereka. Bagaimana dengan teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, dan salam waras.